Coba bayangin gini, kamu lagi duduk santai di rumah, scroll medsos pakai smartphone kamu. Tiba-tiba kamu kepikiran, dulu manusia ke bulan pakai komputer gede banget, sekarang kamu bisa video call dari genggaman tangan aja, dan ya, kamu nggak salah. Smartphone kamu hari ini punya kekuatan ribuan kali lipat dari komputer NASA pada tahun 1969 lalu. Dulu butuh satu ruangan buat jalankan misi luar angkasa, sekarang cukup satu kantong celana aja. Tapi nggak cuman itu, pernah perhatiin kenapa HP bisa tahu saat jari kamu menyentuh layar? Ternyata, layar sentuh itu nggak benar-benar merasakan sentuhan, tapi membaca aliran listrik dari tubuh kita. Makanya, kalau kamu pakai sarung tangan, layar jadi nggak responsif. Kecuali sarung tangan itu khusus. Dan kalau kamu orang yang suka buru-buru, ada trik simple yang sering diremehkan. Aktifkan mode pesawat saat ngecas. Tanpa sinyal dan koneksi, HP kamu jadi fokus isi daya, bukan sibuk cari sinyal. Hasilnya, lebih cepat penuh. Smartphone juga bisa berubah fungsi loh. Dengan tambahan lensa kecil di kamera, kamu bisa ubah HP jadi mikroskop mini. Cocok buat anak sekolah, mahasiswa, bahkan teknisi buat cek detail kecil. Belum lagi ada aplikasi yang bisa ubah kamera jadi pemindai dokumen dalam hitungan detik. Praktis banget kan? Dan yang lebih keren lagi, teknologi smartphone sekarang makin inklusif. Ada HP yang dibuat khusus untuk tunanetra. Nggak ada layar, tapi punya sistem getar dan suara untuk bantu navigasi. Teknologi yang benar-benar punya hati. Kadang kita mikir smartphone cuma buat scroll, chat, dan main game. Padahal, teknologi di baliknya luar biasa. Di balik layar kecil itu, tersembunyi dunia besar yang nggak kita sadari. Kamu tahu kan maksudku bagaimana? Yaps. Dan coba lagi kamu bayangin gini, pagi-pagi kamu bangun, buka HP, dan langsung lihat notifikasi penuh. Email, pesan, berita, semua dalam satu genggaman. Tapi tahukah kamu, smartphone itu sebenarnya bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur? Ya, bahkan dalam keadaan standby, HP kamu tetap aktif, memeriksa sinyal, menerima update, dan kadang nguras baterai diam-diam. Makanya, kalau kamu mau baterai lebih awet saat malam, aktifkan mode hemat daya atau matikan sinkronisasi otomatis. Dan bicara soal baterai, ternyata siklus baterai lithium-ion di HP rata-rata hanya bertahan 400-500 kali pengisian penuh. Itu sebabnya setelah 1-2 tahun, baterai mulai cepat habis. Triknya, jangan tunggu baterai 0% baru dicas. Idealnya isi ulang saat 20-30% dan cabut saat 80-90%. Lebih sehat buat baterai kamu. Tapi bukan cuman itu aja. Kamu tahu nggak kalau kamera depan smartphone sekarang bisa menangkap lebih banyak detail dari kamera digital zaman dulu? Bahkan sebagian HP kelas menengah saat ini sudah punya fitur AI yang bisa kenali ekspresi wajah, latar belakang, bahkan objek kecil seperti bunga atau makanan. Keren bukan? Masih ada lagi nih, ada teknologi bernama UWB atau Ultra Wideband. Meski belum banyak dipakai di Indonesia, teknologi ini memungkinkan smartphone mengenali lokasi benda lain secara sangat akurat, bahkan dalam hitungan sentimeter. Bayangin kamu bisa cari barang hilang cukup dengan HP aja. Cocok nih buat kamu yang sering lupa naruh barang di mana. Semakin kecil bentuknya, semakin besar potensinya. Smartphone bukan cuma alat komunikasi, tapi sahabat digital yang terus berkembang. Dan ini baru sebagian kecil dari keajaiban di balik layar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe buat kamu yang nggak mau ketinggalan info seru selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Quantum Cell.